Selamat siang Bapak Ibu. Kita mau mulai masuk dengan praibadah terlebih dahulu pagi hari ini, siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Kami Tuhan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Engkau Tuhan yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Bersyukur Tuhan, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, hanya Engkau yang layak. Sebab Engkau Tuhan yang kudus, kami mau sembah Kau Tuhan. Sebab Engkau yang kudus,
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Seberapa banyak yang siap memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih dong tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya berdoa sementara kita memuji dan menyembah Tuhan, sementara kita nanti mendengar firman Tuhan, biarlah yang lemah dikuatkan, amin. Yang tiada berdaya dikuatkan lagi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Katakan sekali lagi, yang lemah dikuatkan. Amin. Semuanya telah Tuhan bayar lunas. Mari jemaat Tuhan katakan sekali lagi, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat, diperkuatnya. Boleh angkat tangan sama-sama. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Amin. Hosana, Hosana, Yesus mati. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Mari jemaat Tuhan. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati. Lebih lagi katakan Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bagiku. Hosana bagi Tuhan. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bagiku. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Sekali lagi, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau mati pun Tuhan mau lakukan, apalagi jaminan akan yang lain Tuhan. Kami bangga Tuhan, dan kami beriman Tuhan bahwa masa depan kami akan cerah adanya karena Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan, siang hari ini Tuhan. Sementara kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kiranya setiap kami akan dibangun Tuhan siang hari ini. Sehingga ketika kami nanti pulang, kami akan mendapat sesuatu yang baru. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Sekali lagi kasih aplaus buat kita, buat Tuhan kita yang luar biasa. Segala puji syukur bagi Tuhan. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak
kasih, bilang kanan kiri depan belakang, Tuhan sediakan masa depan yang luar biasa. Tuhan sediakan masa depan yang luar biasa. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Tersedia petunjukmu di dalam jalanku, tersedia kasihmu lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku lewat semua kuatir. Engkau hari esokku. Sama-sama. Tuhan sediakan lebih dari yang kuberikan, Kau sempurna. Hari ini dan selalu lihat bukti karena bunga-bunga yang dimakan kasih indah. Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagi rencana kita. Hari ini dan selamanya lihat bukti udara, bunga-bunga yang dimakan kasih indah. Dia sediakan. Haleluya. Engkau yang sediakan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tidak bakal Mari coba Tuhan. tersedia petunjukmu di dalam jalan. Ada kasih Tuhan. Tersedia kasihmu lewat suka dan duka. Kau sandaran bagiku. Siapa yang hari depan kita? Tuhan hari depan kita. Haleluya. Tuhan sediakan lebih dari yang kuberikan, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya lihat bukti udara, bunga-bunga yang dimakan kasih indah. Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik rancangan kita. Hari ini dan selamanya lihat bukti udara, bunga-bunga yang dimakan kasih indah. Dia sediakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan setiamu. Yesus. Haleluya. Lebih lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak yang siap terima firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi sekali lagi. Wah, siap diberkati siang hari ini. Kita belajar pujian baru, Bapak Ibu, relatif baru. Ini lagu yang luar biasa memberkati saya. Siapa yang rambutnya sudah putih? Kalau Pak Ferry dari dulu ya Pak ya? Enggak putih juga ya Pak ya? Tuhan bilang di kitab Yeremia, sampai masa tuamu, aku tetap gendong kamu. Sampai berapapun usia kita, di hadapan Tuhan kita tetap anak, amin. Kita tetap anak, dan Tuhan tetap Bapa kita. Marikan pujian ini, taruh semua khawatir kita, bahwa Tuhan yang pegang hari kita. Amin, amin. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti
kerjakan, pasti kau genapi. Sampai masa tuaku. Jangan lagi khawatir Bapak Ibu. Terima kasih buat setia Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, Kau setia dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti yang percaya boleh angkat tangan sama-sama. Tuhan yang gendong kita. Amin. Kau gendong sampai masa tuaku. Kau gendongku. Amin Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan takkan kau lepaskan.
Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengendong kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Matamu tertuju kepada setiap orang yang percaya dan mengandalkan Engkau. Sebab itu Bapa di sorga, kami tidak perlu takut dan khawatir untuk masa depan kami. Engkau menjanjikan dan menyediakan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan kami yakini itu Tuhan. Kami pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sejenak kami akan buka hati kami untuk renungkan firman-Mu. Kami senantiasa membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Sebab itu Bapa di surga, bersabdalah Engkau bagi kami semua. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, beri kami kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami semua. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat siang untuk kita semua. Juga shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan atau mengikuti ibadah lewat live streaming. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada hingga pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masih dalam tema besar kita untuk tahun ini adalah mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada siang hari ini saya mengambil subtema mewujudkan janji Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kitab Tawarik pasal yang pertama, kitab 1 Tawarik pasal yang ke-17, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak akan pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu,
maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita ini yang sudah saya bacakan tadi, tidak disebutkan siapa nama anak Daud yang akan mendirikan bait suci. Dalam 1 Tawarik pasal 17 ini, Tuhan ketika berbicara kepada Daud melalui Nabi Nathan, Tuhan tidak menyebut nama. Dia cuma bilang bahwa bukan kamu yang nanti akan mendirikan bait suci itu, nanti anakmu, keturunanmu, tapi tidak disebutkan siapa dalam bacaan kita tadi ini. Sedangkan kalau kita lihat dalam pesan terakhir Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci dalam 1 Tawarik pasal 28, tadi kan pasal 17, ini pasal 28, di situ nama Salomo muncul. Saya bacakan saja. Dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 4 sampai 7. Ini bagian dari perkataan Daud. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku, kata Daud, dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku. Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih Salomo anakku. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada perintah sebelumnya untuk mendirikan bait suci. Ketika orang Israel itu diam di tanah Kanaan, tabut perjanjian itu ada bersama dengan mereka, tapi dibuatkan kemah atau tempat khusus. Dan seperti yang sudah kita baca tadi, Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada salah satu hakim. Setelah Musa, Yosua, kemudian kita mengenal para hakim-hakim yang memerintah atas orang Israel, tapi tidak pernah ada perintah untuk dirikan rumah bagi Tuhan. Tidak pernah ada. Tadi Tuhan sudah ngomong kepada Nathan itu. Sedangkan tabut Tuhan itu ada tempat khusus, dia berpindah-pindah dari tempat ke tempat yang lain, diam di dalam kemah. Tuhan tidak pernah memerintahkan hal itu kepada siapapun. Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada Musa, tidak pernah memerintahkan kepada Yosua, tidak pernah memerintahkan kepada hakim-hakim bahwa nanti kalau kamu sudah di Kanaan, sudah diam di sana, sudah menerima tanah yang Tuhan janjikan kepada kalian, boya bangun ke rumah permanen buat simpan tabut perjanjian Tuhan atau bait suci. Tidak ada perintah untuk mendirikan bait suci, itu tidak ada. Kenapa Tuhan tidak pernah memerintahkan begitu? Alasannya sebenarnya jelas kalau kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 2 ayat 6, ini perkataan Salomo atau
hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, mengapa kok Tuhan itu tidak pernah memerintahkan mendirikan bait suci. Dalam 2 Tawarik 2 ayat 6 dikatakan begini, tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia? Ini kata-kata Salomo. Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Menurut Salomo bahwa tidak ada tempat di dunia ini, tempat secara fisik yang mampu dan layak untuk Tuhan diam bertakhta. Langit saja tidak akan mampu, atau alam semesta ini tidak akan mampu memuat Tuhan. Bahkan langit di atas segala langit. Maka, dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Sehingga timbul pertanyaan bagi kita, Tuhan, kalau Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada Daud bahkan sebelum dia untuk mendirikan atau membangun bait suci, lalu mengapa Daud ingin membangun bait suci? Pasti ada alasannya. Tuhan tidak suruh kok. Tapi mengapa Daud punya kerinduan, punya keinginan untuk membangun bait suci? Pasti ada alasannya. Dan alasannya sudah jelas sebetulnya kalau kita membaca di dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat yang pertama tadi. Ya. Di dalam 1 Tawarik 17 ayat 1 dikatakan, tapi saya akan baca dalam karena peristiwa ini tidak saja dicatat dalam 1 Tawarik, tapi juga dicatat dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7. Rencana Daud atau kerinduan Daud untuk membangun bait suci tidak saja dicatat dalam Tawarik, tapi juga dicatat dalam kitab 2 Samuel. Saya akan bacakan dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 dan 2. Ketika raja ini maksudnya Raja Daud, telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di dalam tenda-tenda. Dari ayat ini kita bisa melihat dan menemukan bahwa niat Daud untuk mendirikan bait suci, meskipun Tuhan tidak suruh itu, Tuhan tidak butuh kok, itu timbul setelah Daud menikmati berkat Tuhan dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Setelah Daud mengalahkan musuh-musuh, setelah Daud diam dengan aman di Yerusalem, tidak kurang sesuatu apapun, Daud dalam pemerintahan Raja Daud, dia menikmati kemakmuran yang luar biasa. Rakyatnya sejahtera. Daud diberkati dengan luar biasa. Seringkali kita mengatakan bahwa yang diberkati kaya raya itu cuma Salomo. Jangan lupa, apa yang dipunya oleh Salomo itu sebagian besar adalah dari Daud ayahnya. Daud diberkati Tuhan dengan luar biasa. Namanya masyhur. Bahkan lebih teristimewa adalah Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya selama pemerintahannya. Nah, dari ketika dia merasakan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya, meskipun Tuhan tidak suruh karena Tuhan tidak butuh, tapi kemudian Daud timbul niat, timbul kerinduan untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan tidak suruh kok. Tapi ketika dia merasakan bagaimana Tuhan sudah berkarya di dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan sudah memberkatinya, bagaimana Tuhan mengaruniakan keamanan bagi negerinya, bagi kerajaannya, meskipun Tuhan tidak perintahkan kepadanya. Tapi kemudian Daud punya niat, punya kerinduan untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan. Kalau saya boleh berandai-andai,
Katakanlah saya begini, Tuhan sudah berkati saya. Mungkin satu waktu Daud mikir-mikir, apalagi yang kurang dalam hidup saya? Negeri saya aman, tidak ada yang berani macam-macam sama Daud. Rakyatnya makmur, tidak kekurangan suatu apapun. Namanya masyhur. Raja-raja dan kerajaan di sekitar mereka ketika mendengar nama kerajaan Israel, mendengar nama Israel, mendengar nama Daud, timbul rasa hormat dan takut yang luar biasa. Tidak ada yang berani macam-macam. Aman negerinya, sejahtera rakyatnya, makmur berkelimpahan. Apalagi yang kurang? Lalu mungkin Daud pikir, ya Tuhan sudah berkati saya luar biasa. Tuhan sudah memberkati saya dengan luar biasa. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Apa yang bisa saya perbuat untuk Tuhan? Sehingga dapat dikatakan bahwa niat Daud untuk membangun bait suci atau bait Allah atau rumah Tuhan adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas segala perbuatan baik Tuhan yang telah dialaminya. Meskipun Tuhan tidak suruh, tapi karena dia telah merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, dia mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dan karena dia raja, karena dia punya segala-galanya, tentu sesuatu yang dia buat itu adalah supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Supaya apa yang dilakukan itu menimbulkan kekaguman bagi Tuhan. Maka kalau kita lihat dalam ayat berikutnya, dia pesannya kepada Salomo adalah bahwa rumah yang akan didirikan itu, rumah yang akan didirikan harus besarnya luar biasa. Nanti di kemudian hari bait Allah yang didirikan itu bukan cuma besarnya luar biasa, mewahnya luar biasa, mahalnya luar biasa. Pada masa itu tidak ada bangunan yang sebesar daripada bait Allah. Tidak ada ongkos pembuatan pembangunan yang lebih mahal daripada bait Allah. Dan tidak ada material-material yang lebih baik daripada bait Allah pada waktu itu. Bukan karena Raja Daud mau pamor kekayaannya kepada bangsa-bangsa, bukan. Tetapi dia mau menunjukkan bahwa Tuhan sudah memberkati saya lebih daripada itu. Maka saya mau berbuat sesuatu terbaik semampu-mampunya. Meskipun bukan dia yang melakukannya. Tapi kalau kita baca Alkitab, semua material atau hampir semua material yang dibutuhkan dalam pembangunan bait Allah itu sudah sediakan Daud sebelumnya. Yang kurang-kurang tinggal dilengkapi oleh Salomo. Dia ingin melakukan sesuatu atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini juga semestinya yang menjadi gaya hidup orang-orang percaya, saya dan saudara. Ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau lihat kehidupan kita, memang kita tidak sempurna. Memang masih banyak doa-doa kita yang mungkin Tuhan belum kabulkan. Tapi kalau kita mau jujur, kita mau lihat ke dalam kehidupan kita, pengalaman yang sudah-sudah, pengalaman bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat dan merasakan sekaligus mengakui bahwa ada begitu banyak hal baik yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Cuma mungkin karena kita sudah terlalu banyak menerima kebaikan Tuhan, kadang-kadang kita lupa. Ya, kadang-kadang kita mungkin sudah tidak menyadari. Karena kebaikan demi kebaikan otomatis Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita kadang tidak menyadari itu bahwa itu adalah hal yang luar biasa. Ketika kita berniat baik untuk Tuhan, maka Tuhan menambahkan sesuatu dalam niat baik kita. Nah, Daud dia cuma punya niat baik begini, Tuhan sudah berkati saya, Tuhan sudah berbuat sesuatu kepada saya. Sekarang saya akan berbuat sesuatu untuk Tuhan semampu yang bisa saya lakukan. Meskipun sekali lagi saya ulang-ulang dari tadi, Tuhan tidak suruh itu. Tuhan tidak memerintahkan Daud
untuk mendirikan bait suci. Mendirikan bait suci adalah niat tulus dari Daud setelah melihat, merasakan, mengalami berbagai kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan karena dia raja diberkati, dia akan mampu melakukan. Maka dia katakan bahwa dia akan mendirikan rumah Tuhan itu harus besar, harus megah dan luar biasa. Dan tidak ada rumah Tuhan yang dibuat sebelumnya yang menyamai kebesaran, kemegahan, luar biasanya bait suci. Dia cuma niat itu saja, pokoknya saya mau buat ini untuk Tuhan. Ingat, dia melakukan itu bukan karena dia ingin Tuhan bikin sesuatu yang besar, tidak. Karena dia sudah mengalami karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya, maka saya akan bikin sesuatu untuk Tuhan. Bukan supaya saya pancing Tuhan, supaya Tuhan berkati lagi saya, enggak. Saya melakukan ini karena Tuhan sudah berbuat baik kepada saya, baik secara pribadi maupun kerajaannya. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika kita berniat baik untuk Tuhan, ya, seperti Daud tadi, maka Tuhan tidak saja menghargai niat baik kita, bahkan Tuhan menambahkan sesuatu dalam niat baik kita. Saya ulangi lagi. Ketika kita berniat baik untuk Tuhan, maka Tuhan menambahkan sesuatu dalam niat baik kita itu. Mari kita lihat. Dalam ayat yang sudah saya bacakan tadi, saya ulangi lagi. 1 Tawarik 17 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku, ini kata Tuhan, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Daud cuma punya niat, Tuhan saya mau bikin rumah untuk engkau, karena itu barangkali yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikanmu. Tapi Tuhan bilang, oke, tak setuju niatmu, tapi bukan kamu yang bangun. Dan tidak cuma itu, Tuhan tambahkan lagi bahwa aku akan mengokohkan kerajaanmu. Tuhan bilang nanti anakmu yang akan lahir kemudian, ia akan membangun bait itu, dan nanti keturunanmu akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Kalau kita ingat bahwa Daud itu bukan anak raja sebelumnya. Raja sebelumnya Saul, bukan anaknya menggantikan dia. Tapi setelah Raja Daud ini nanti akan menggantikan dia Salomo, lalu Rehabeam, dan seterusnya. Sejak saat itu yang menjadi raja-raja dari meneruskan atau pengganti daripada Daud adalah anaknya sendiri, keturunannya sendiri. Sesuai dengan janji Tuhan, aku akan mengokohkan kerajaannya. Dia cuma berniat bangun bait suci. Bukan untuk sogok kepada Tuhan, bukan, tapi untuk ucapan syukur kepada Tuhan. Dan karena Tuhan melihat niat baik itu, maka Tuhan menambahkan sesuatu dari niat baik itu. Tuhan saya mau bangun bait suci. Oke, bangunlah, tapi bukan kamu yang bangun, nanti. Tetapi tak tambahin lagi satu, adalah aku akan mengokohkan kerajaanmu, dan takhtamu dari keturunanmu itu ada untuk selama-lamanya. Daud cuma berniat membangun bait Allah, tapi Tuhan tambahkan bonus, yaitu Tuhan akan mengokohkan kerajaannya sehingga keturunan Daud akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mewujudkan janji Tuhan itu? Kita semua percaya kepada janji Tuhan. Kita semua tahu bahwa ada banyak janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana janji Tuhan itu terwujud dalam kehidupan kita? Kita semua sadar bahwa sebuah janji ketika diucapkan itu tidak otomatis jadi kenyataan.
ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi bagaimana itu sehingga terjadi atau terwujud di dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan ya, di antara kitab 1 Tawarik 17, yaitu Daud berniat mau membangun bait suci, dan 1 Tawarik pasal 28, di mana dia mengatakan bahwa Salomo yang akan mendirikan bait suci, sebenarnya ada peristiwa penting yang terjadi. Antara 1 Tawarik 17 dan 1 Tawarik 28, di antara ini, rentang 17-28 ini, ada satu peristiwa penting yang terjadi. Cuma sayangnya tidak dicatat dalam kitab Tawarik, tapi dicatat dalam kitab 2 Samuel. Tidak dicatat dalam kitab Tawarik. Itu ada peristiwa penting yang terjadi antara 1 Tawarik 17 dan 1 Tawarik 18. Di antara ini ada rentang peristiwa ini, ada satu peristiwa penting yang terjadi, tapi tidak dicatat dalam kitab Tawarik, tapi dicatat dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11, yaitu skandal Daud dengan Batsheba. Ini penting sebab dari Batsheba lah lahir Salomo, anak perjanjian itu. Kitab Tawarik tidak mencatatnya, tapi kitab Samuel itu mencatatnya. Di rentang peristiwa antara Daud menerima janji, antara Daud ketika dia menyampaikan niatnya ingin membangun bait Allah, dan Tuhan mengiyakan tapi bukan dia yang bangun. Lalu kemudian ketika bait Allah itu sudah mau dibangun, atau pesan-pesan terakhir Daud, itu ada peristiwa besar yang terjadi penting, yaitu skandal Daud dan Batsheba. Ini penting sebab dari Batsheba lah lahir Salomo, yang nanti akan menjadi perwujudan, penggenapan dari janji Tuhan kepada Daud untuk mendirikan bait suci. Nah, peristiwa ini penting karena Daud jatuh dalam dosa, sehingga menjadi aib dan menimbulkan murka Tuhan. Pelajaran penting apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Ingat, Daud sudah menerima janji Tuhan. Oke, tak terima niatmu. Oke, dirikanlah rumah Tuhan. Tak janji, tak sertai. Tapi bukan kamu loh, anakmu nanti. Sebelum itu terlaksana, Daud melakukan kesalahan. Di antara dia menerima janji dari Tuhan, sebelum dia terwujud atau tergenapi, di tengah-tengahnya terjadi peristiwa yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena itu menimbulkan murka Tuhan, sehingga Daud dihukum oleh Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak otomatis bahwa orang-orang yang menerima janji Tuhan akan langsung terwujud di dalam kehidupannya. Antara kita menerima janji Tuhan dengan kita mendapatkannya atau terwujud dalam kehidupan kita, itu ada rentang waktu untuk sampai di sana. Dan tidak jarang rentang waktu itu bisa saja menghambat perwujudan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih ingat cerita Abraham. Tuhan janji kepada Abraham, nanti anakmu yang lahir dari Sarah itu akan menerima janjiku. Tapi Abraham kan tidak sabar. Lalu dia kemudian berusaha menolong Tuhan. Dan gara-gara menolong Tuhan itu lahirlah Ismail, yang merupakan anak perjanjian. Dan sampai hari ini itu menjadi duri dalam daging bagi keturunan Abraham. Ketika Daud menerima janji, tidak langsung jadi. Tuhan cuma bilang nanti anakmu nanti. Padahal Daud sudah punya, singkat saya sudah punya 6 anak. Ketika dia di Hebron, kan Daud menjadi raja di 2 tempat. Pertama dia di Uraim menjadi raja di Hebron. Selama 7 tahun dia menjadi raja di sana. 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Lalu dia menjadi raja di Yerusalem 33 tahun. Nah di Hebron, sebelum dia berdiam di Yerusalem, dia sudah punya 6 orang anak. Termasuk Adonia, Absalom, itu yang memberontak-berontak nanti itu. Berarti anak yang akan menjadi penggenapan dari janjinya itu belum ada. Kan tidak disebutkan nanti anakmu, kan dibilang nanti keturunanmu yang akan datang.
anak yang akan kau lahirkan. Artinya belum anak yang sudah dia punya sekarang. Dia sudah punya 6 anak itu di Hebron. Tuhan tidak bilang nanti anakmu yang tua, Absalom misalnya, Adonia misalnya, atau yang lain-lainnya. Enggak. Tapi keturunanmu yang akan datang itu yang akan menjadi penggenapan dari janjiku. Sehingga Daud harus menanti. Nah, di dalam dia menanti penggenapan janji Tuhan, dia bikin skandal. Dia bikin skandal. Yaitu skandalnya dengan Batsheba. Daud bukan kekurangan istri, bukan. Sehingga dia kemudian melakukan skandal itu. Tetapi sebelum dia menerima atau janji Tuhan sebelum terwujud dalam kehidupannya, dia melakukan dosa. Sehingga menimbulkan murka Tuhan. Oh, Tuhan marah sekali itu gara-gara Daud. Karena skandalnya itu tidak saja dengan Batsheba, tapi kemudian merekayasa pembunuhan berencana, yaitu menghilangkan nyawa suami daripada Batsheba, Uria. Uria itu dibunuh dengan cara licik, taruh di medan perang, di pertempuran yang paling hebat supaya mati di situ. Tidak saja dia skandal asusila dengan Batsheba, tapi dia juga merencanakan pembunuhan. Dan karena dia raja, dia punya semua kapasitas, punya sumber daya untuk berbuat dosa, untuk melakukan itu. Makanya saudara, kita ingat juga saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, punya segala-galanya, ingat saudara, saudara punya kemampuan lebih berbuat dosa daripada yang lain. Untuk berbuat dosa itu kan harus punya modal, ya enggak? Ketika Daud diberkati Tuhan dengan luar biasa, atau ketika saudara dan saya diberkati Tuhan dengan luar biasa, punya segala-galanya, jangan lupa potensi untuk berbuat dosa juga besar. Maka dari itu banyak orang yang tidak bisa berbuat dosa karena tidak punya modal. Ketika Tuhan memberkati kita, memberikan banyak hal dalam kehidupan kita, jangan lupa ada potensi besar di dalam kehidupan kita untuk berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan. Makanya harus hati-hati. Daud sebagai contoh melakukan hal itu. Tapi setelah Daud berdosa, dia kemudian sadar dan bertobat. Ketika apa yang dirancangkan buruk oleh Daud itu Tuhan tahu, dan Tuhan tegur melalui Nabi Nathan, Daud tidak berkilah. Dia tidak mengelak, dia tidak membuat alasan, dia tidak berkelat-kelit. Oke, dia langsung mengaku, ya betul, dia salah. Daud sadar bahwa dia sudah salah. Daud juga sadar dan kemudian dia bertobat. Sehingga aib Daud dihapus oleh Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dia tahu dia salah, iya salah, salahnya double. Mengambil istri orang, membunuh suami orang. Tapi kemudian dia sadar, lalu dia bertobat. Ketika Daud sadar dan bertobat, maka aib Daud dihapus. Dengan cara bagaimana? Yaitu anak dari wanita skandal itu, Batsheba itu, menjadi anak perwujudan janji Tuhan. Menarik saudara. Karena skandal dengan Batsheba, sebagai sebuah kesalahan dan dosa besar yang dibuat oleh Daud, mengambil istri orang, membunuh suami orang. Tapi ketika dia sadar itu, dan dia bertobat, dan dia berserah kepada Tuhan, oke, saya salah, silakan Tuhan hukum sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan melihat bagaimana pertobatan daripada Raja Daud ini. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengubah aibnya Daud menjadi sesuatu di dalam kehidupannya. Batsheba yang adalah wanita skandalnya ini, melalui Batsheba lah lahir anak perwujudan janji Tuhan, yaitu Salomo. Dari sini kita bisa mendapat sebuah pelajaran bahwa seberapa besar pun dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita, baik yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak, asal kita mau sadar dan bertobat,
maka Tuhan bisa mengubah aib menjadi berkat. Asal kita betul-betul sadar dan bertobat. Sehingga hal ini membawa kita kepada poin yang pertama, mengalami atau perwujudan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah janji Tuhan akan kita terima dan terwujud dalam kehidupan kita asal yang pertama kita taat kepada Tuhan. Ketika Nabi datang, Daud kamu sudah salah, bertobat, Tuhan marah, misalnya begitu. Daud sebagai raja dia tidak berkelat-kelit. Oke, saya sudah salah. Pada rancangan dia sudah dibuat sedemikian rupa, Nathan tidak tahu. Hanya orang-orang dalam lingkaran super dalam daripada Daud yang tahu rencana itu. Tapi kan Tuhan lebih dari itu, Tuhan tahu. Dan ketika Tuhan menegur Daud, iya saya salah. Dia tidak banyak omong. Ya sekarang terserah kepada Tuhan. Tuhan kasih pilihan, ini ada 3 hukuman. Kamu pilih yang mana? Terserah kepada Tuhan. Kata Daud, lebih baik jatuh kepada tangan Tuhan yang penuh kasih daripada jatuh kepada manusia. Kalau Tuhan hukum dia. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada manusia yang tidak berbuat salah, termasuk saya dan saudara. Siapapun itu, termasuk orang-orang beriman dalam Alkitab. Saya sudah pernah khotbahkan itu bahwa orang-orang beriman dalam Alkitab pun itu tidak lepas daripada mereka manusia biasa yang penuh kelemahan dengan kekurangan. Mereka bukan orang-orang super yang antibodi terhadap dosa dan kesalahan. Tidak, mereka sama dengan kita. Mereka juga tidak lepas dari kesalahan manusia. Cuma yang membedakan adalah mereka ketika mereka salah, mereka bertobat dan berserah kepada Tuhan. Jadi saya dan saudara, kita sebagai manusia di dalam pergumulan hidup kita setiap hari, tidak lepas kita dari kemungkinan untuk berbuat salah, untuk melakukan pelanggaran. Kesalahan dan pelanggaran kita asal kita mau taat kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa tidak akan membatalkan janji Tuhan dalam kehidupan kita asal kita taat kepada Tuhan. Skandal yang dibuat oleh Raja Daud tidak membatalkan janji Tuhan. Karena dia sadar, dia bertobat. Tuhan tidak bilang, Daud, saya kan sudah janji kamu. Karena kamu sudah melanggar, sudah menimbulkan sakit hatiku. Wes, janjiku tak batal ke. Sekarang saya nggak ada urusan sama kamu. Tuhan kan tidak bilang begitu. Tuhan lihat pertobatannya, Tuhan lihat rasa sadarnya, Tuhan lihat kesungguhan hatinya, kerendahan dirinya. Dia mau merendahkan diri kepada Tuhan, mengakui salah, mengakui dosanya, dan bertobat dari perbuatannya. Oke. Dan Tuhan melihat itu. Saya dan saudara juga tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kekurangan. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan hidup saudara. Mungkin saudara merasa sudah gagal, sudah berbuat sesuatu yang menimbulkan sakit hati Tuhan, yang merasa sudah tidak mungkin bisa bangkit lagi, yang membuat saudara merasa hidup saya sudah seolah-olah ditakdirkan seperti ini, masa depan yang suram, baik buat bisnis saya, baik buat keluarga saya tidak punya masa depan yang penuh dengan harapan. Oh no. Di dalam Tuhan tidak ada begitu-begituan. Asal kita mau sadar dan kita datang kepada Tuhan. Janganlah berputus asa. Walaupun kegagalan datang beribu kali, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, ketika Daud sadar dan bertobat, maka Tuhan kasih bonus. Saya mau ngomong begini saudara. Pasti ketika Daud berbuat salah, dia pasti ingat perjanjiannya dengan perjanjian Tuhan dengannya. Tuhan kan janji bahwa nanti keturunanku akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Dinasti kerajaan tidak akan berpindah dari saya. Beda dengan sebelumnya Saul, kerajaan Israel, kerajaan Yehuda tidak berasal dari dinasti sebelumnya dari Saul. Tapi dari Daud, dia pasti ingat perjanjian Tuhan dengannya. Dia pasti ingat bahwa Tuhan sudah berjanji kepadanya
bahwa nanti keturunannya, tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Berarti bahwa nanti raja-raja setelahnya, setelah dia, setelah anaknya, setelah cucunya, seterusnya adalah dari garis keturunan Daud. Dia pasti ingat itu. Nah, ketika dia berbuat salah, dia berbuat dosa, tentu ada rasa ragu. Jangan-jangan Tuhan mengubah janjinya. Tapi Tuhan tidak begitu. Hal ini membawa kita kepada poin yang kedua. Janji Tuhan akan kita terima dan terwujud dalam kehidupan kita asal kita peka kepada Tuhan. Pertama, kita taat kepada Tuhan. Yang kedua, kita peka pada rencana dan kehendak Tuhan. Setelah Daud sadar dan bertobat, dia ingat kembali ke janji Tuhan kepadanya, bahkan dia peka untuk mewujudkannya. Saya mau kasih contoh begini Bapak Ibu Saudara. Mari anggaplah begini. Saudara menerima janji dari Tuhan melalui seorang atau siapalah yang saudara yakini dari Tuhan. Entah bagaimana caranya, tapi saudara yakin ini dari Tuhan. Saudara dikasih peneguhan, saudara yakin betul ini bukan main-main, ini serius, ini dari Tuhan. Dan saudara meyakini betul itu. Janjinya begini. Nanti kalau istrimu melahirkan anak, nanti anaknya itu akan menjadi pengusaha sukses di Kudus. Umpamanya janjinya begitu. Umpamanya pengusaha sukses di Kudus. Nggak disebut namanya. Pokoknya anak yang akan dilahirkan, yang akan kau dapatkan itu akan menjadi pengusaha sukses di Kudus. Saudara yakin betul itu? Oke, pegang janjinya. Lalu apalagi misalnya Tuhan kasih tambah lagi, namanya itu anakmu yang sukses itu namanya Andreas misalnya. Tadi kan saya sudah katakan bahwa antara 1 Tawarik 17 dan 1 Tawarik 28 itu kan nama Salomo kan tidak muncul di pertama. 1 Tawarik 17 Tuhan cuma bilang keturunanmu yang akan mendirikan. Tapi kalau kita baca dalam 1 Tawarik 28 tadi dikatakan Salomo anakmu yang akan mendirikan. Maka banyak penafsir yang percaya bahwa di antara itu sebetulnya Daud tidak hanya sekali dua kali menerima janji tentang bait suci itu, mendirikan. 1 Tawarik 17 barangkali itu adalah janji yang pertama. Sebelum sampai ke pasal 28 itu sudah ada beberapa kali janji-janji sebenarnya. Itu sama persis dengan janji kepada Abraham. Tuhan menjanjikan Abraham itu anak yang akan meneruskan dia itu kan tidak sekali dua kali, berkali-kali. Maka sangat mungkin bahwa janji nanti anaknya yang akan mendirikan bait suci itu tidak sekali diterima oleh Raja Daud. Tidak hanya dalam pasalnya yang ke-17, mungkin juga di pasal-pasal yang lain, tapi tidak ditulis oleh Alkitab. Sehingga barangkali dalam ketika dia mendapat janji yang kedua, ketiga itu Salomo sudah dikasih tahu. Karena kan dia ngomong di dalam pasal 28 bahwa Salomo anakku ya akan menjadi raja menggantikan dia. Tidak ada di pasal yang ke-17. Nah, kembali ke tadi, ketika saudara mendapat janji itu, anak yang akan kau lahirkan akan menjadi pengusaha sukses di Kudus dan namanya adalah Andreas misalnya. Lalu delalai Gusti, tahun depan istri saudara melahirkan, anaknya laki-laki. Saya mau tanya, kira-kira Anda akan kasih nama apa anak itu? Apa kira-kira? Umumnya pasti akan saudara kasih nama Andreas. Padahal kan Tuhan tidak bilang nanti anakmu yang kelima, keenam, kan enggak. Maka ketika Daud dalam peristiwa ini dia berbuat salah, dia ingat kembali janji Tuhan. Dan ketika Batseba mengandung dan melahirkan anak laki-laki, maka kita bisa mengerti Daud kasih nama Salomo. Kenapa dia kasih nama Salomo, bukan nama yang lain? Karena dia ingin agar janji Tuhan itu terwujud dalam kehidupannya. Maka ketika dia menerima janji itu, mungkin Tuhan sudah bilang dulu sebelumnya namanya Salomo, kan dia sudah ngomong di pasal 28, di kemudian hari,
Pasal 28 ini Salomo sudah lahir. Ini pengulangan daripada janji Tuhan kepada dia yang disampaikan saya yakin berkali-kali dalam kehidupannya. Dan entah di penampakan atau penerimaan janji yang keberapakah. Di pertama Salomo namanya tidak disebut. Entah di keberapa kali baru kemudian nama Salomo itu muncul. Maka ketika Batseba kemudian melahirkan seorang anak, dia kasih nama Salomo. Apa maksud dari semua ini? Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, terkadang hal buruk terjadi dalam kehidupan kita tanpa alasan yang baik. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan akan membawa kebaikan daripadanya. Daud sudah bikin salah, dihukum oleh Tuhan. Tapi dia ingat janji Tuhan. Dalam berbagai kitab Mazmur kita menemukan bahwa Daud tahu bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan dalam peristiwa itulah Daud yakin saatnya janji Tuhan menjadi kenyataan. Iblis akan berusaha memotong jalur-jalur supaya kita tidak mengalami janji Tuhan. Berapa banyak orang ketika yakin betul Tuhan berjanji memberkati kehidupannya, yakin dengan janji pemeliharaan Tuhan, yakin dengan semua yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita sedang menuju ke sana, kita tersandung, kita gagal, kita kalah, kita mungkin tidak sesuai dengan Tuhan kehendaki, lalu kita mundur dari Tuhan. Janji Tuhan, menuju kepada janji Tuhan juga itu jalannya tidak mulus. Tidak sekali dua kali saya ulang-ulangi bahwa ketika Tuhan berjanji kepada orang Israel, aku akan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Pergi ke sana, pergi ke Kanaan. Di sana tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tidak sama dengan di Mesir, kamu diperbudak. Kalau kamu ke Kanaan, kamu jadi orang merdeka. Di sana kamu hidup makmur, cukup segala sesuatu. Lalu mereka jalan. Apakah mulus perjalanannya? Tidak. Menuju tanah perjanjian, ada begitu banyak hambatan demi hambatan yang mereka hadapi di jalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, meskipun Tuhan sudah memberikan janji dan kita yakin itu betul, itu tidak mungkin salah. Tapi jalan menuju ke sana itu tidak mulus. Dan saya mengatakan banyak atau ada orang yang gagal. Coba saja Daud, dia kemudian tidak peka dengan rencana Tuhan. Aduh, saya sudah salah. Tidak bisa ini. Gagallah rencana Tuhan. Tidak terwujudlah rencana Tuhan. Bukan Tuhan tidak mampu mewujudkan, tapi karena umatnya tidak mampu taat dan peka kepada Tuhan. Tapi Daud tidak demikian. Kepekaan kepada rencana dan janji Tuhan justru bisa muncul pada saat yang sulit dalam kehidupan. Justru ketika Daud gagal, justru ketika Daud berdosa, justru ketika Daud menyakiti hati Tuhan, tapi karena dia sadar dan bertobat, maka dia ingat janji Tuhan. Dan pada saat yang bersamaan atau hampir bersamaan, justru pada kondisi sulit, gagal, tapi dia bertobat dan sadar, Tuhan mewujudkan janjinya di dalam kehidupannya. Itu juga berlaku bagi setiap saya dan saudara yang hadir pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang tidak berubah. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Meskipun kadang-kadang kami tidak hidup seperti yang Tuhan mau, meskipun kadang-kadang kami tidak hidup seperti seharusnya bagaimana kami hidup, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak berubah. Kegagalan demi kegagalan yang kami lakukan sebagai manusia, bahkan kami mungkin menyakiti hati Tuhan lewat cara hidup kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Bapa di surga, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Asal kami sadar dan bertobat, maka janji Tuhan itu akan terwujud di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa di surga, mampukan dan teguhkan kami untuk boleh hidup benar, supaya kami mampu dan sanggup menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kami semua.
meteraikan kebenaran firman Tuhan, jabarkan lebih luas, lebih jauh sesuai pola pikir dan pengertian kami. Bagian-bagian tertentu yang belum kami pahami, Roh Kudus mengurapinya, sehingga menjadi jelas bagi kami semua apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua pada siang hari ini. Kami sambut firman Tuhan, kami siap melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan beberapa penekanan pada warta jemaat, yang pertama saya ingin menyambut apabila ada di antara kita yang baru pertama kali hadir beribadah bersama di tempat ini. Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kita kenal dan disambut oleh Bapak dan Ibu majelis. Ada Pak yang di bawah maupun yang di balkon. Ya. Oke. Iya. Berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Dari tanggal 17 sampai tanggal 23 atau hari Senin sampai hari Minggu ini, kalau Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah yang kedua ini, bisa bangkit berdiri untuk menerima kenang-kenangan dari gereja dan sekaligus kita akan doakan. Ada. Ya, ada ya. Oke. Baik, sebelum kita akan menyaksikan beberapa video informasi berikut ini, saya akan tekankan dulu untuk beberapa pengumuman dalam warta jemaat. Yang pertama, dukung dalam doa untuk ketiga saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada tanggal 12 Agustus. Kiranya Tuhan menyertai di dalam kehidupan mereka. Lalu yang berikutnya, turut berduka cita kami sampaikan atas dipanggil pulangnya atau meninggalnya ibunda dari Ibu Ermin Naftali atau mertua dari Bapak Naftali, meninggal tadi pagi dan nanti sore jam 5 akan dikebumikan di pemakaman umum Peloso. Mewakili seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus, mengucapkan simpati yang mendalam kepada keluarga dari Bapak Naftali dan Ibu Ermin. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Baik, kita akan saksikan beberapa video berikut ini. I am living by faith.
secara resmi Berea Mart akan dibuka. Amin. Ya, itu video kegiatan. Yang pertama adalah video kegiatan retret remaja RBK di Kaliurang, dan yang kedua adalah opening dari Berea Mart yang tadi pagi mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan. Berea telah bertransformasi menjadi Berea Mart. Ya, silakan berbelanja. Semua kebutuhan ada di sana. Baik, mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur pada siang hari ini dan membawa saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Tuhan sudah menolong di dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah memberkati, menyertai sepanjang tahun yang mereka lewati bersama dengan Tuhan. Tentu ada begitu banyak peristiwa yang terjadi, tapi lepas dari semuanya itu Tuhan, Engkau hadir menolong dan memberkati saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, biarlah di hari spesialmu dalam pekan ini, engkau menerima semua yang baik yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu. Lakukan firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka engkau akan menerima perwujudan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di surga. Demikian pula pada siang hari ini kami bersatu hati membawa saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Mereka yang sedang dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Apapun kondisi kesehatan mereka, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau Tuhan yang setia menepati janji-janji-Mu. Sebab itu kami percaya Tuhan melawat saudara-saudara kami yang sedang menantikan kesembuhan dari Tuhan. Kami adalah buatan tangan-Mu, Engkau yang menciptakan kami. Oleh sebab itu Engkau tahu persis bagaimana merestorasi tubuh kami ini. Kami serahkan saudara-saudara kami yang bergumul dalam kelemahan tubuh. Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka sembari menanti janji Tuhan. Biar mereka menanti dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan yang mereka kenal, Tuhan yang mereka sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah lalai akan janjinya. Kami juga berdoa untuk semua sarana medis yang digunakan, obat-obat yang dikonsumsi, ataupun terapi-terapi khusus yang harus mereka jalani. Tuhan ubah itu semua menjadi alat dan cara Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat hari ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan pada ibadah yang kedua ini. Kami mengucap syukur juga karena Engkau sudah memberkati kami sehingga memungkinkan kami pada hari ini dapat memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan kuduskan persembahan anak-anak-Mu pada saat ini supaya menjadi saluran berkat untuk banyak
anak-anak Tuhan yang membutuhkan dan juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya kalau Tuhan akan memberkati mereka yang sungguh-sungguh menyintai pekerjaan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami boleh menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati supaya mereka makin kaya di dalam kebajikan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.